Pernyataan dari Kang Ibrahim kali ini menyentuh langsung pada inti krisis harapan rakyat terhadap pemerintahan, khususnya membandingkan masa Prabowo Subianto dengan masa Joko Widodo, serta mengkritik ketidaktegasan terhadap aparat dan menteri yang gagal menjalankan tugasnya. Mari kita bedah ini secara tajam dengan merujuk pada surat Taha ayat 79. Tahsin dan makna Q10 ayat 79. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan ia tidak memberi petunjuk. Ayat 30. Ya Bani Israel qad anjainakum min aduwikum. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Kaitan kulai mentuaturin dengan pemerintahan Prabowo versus Jokowi. Fafad, Fir'aun, simbol kepemimpinan yang menyesatkan. Ayat 79 menjadi tamparan keras terhadap pemimpin yang gagal memberi arah jelas pada rakyat. Membiarkan sistem rusak berkembang, membiarkan pembantunya, aparat menteri, menjadi duri dalam daging. Masa Jokowi, kepolisian penuh skandal, sambo, judi online, kekerasan aparat, tidak profesional. Menteri dalam negeri itu dianggap membiarkan kepala daerah manipulatif, kriminalisasi aktivis, dan memanipulasi data politik. Jokowi diam, bahkan mempertahankan orang-orang yang terbukti bermasalah. Ini tepat menggambarkan Fir'aun yang menyesatkan, tapi tetap mempertahankan kekuasaannya. 2. Ayat 80. Harapan kepada pemimpin baru. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Harapan rakyat saat ini adalah selamat dari rezim menyesatkan. Rakyat lelah dengan janji manis, tapi kenyataannya korupsi subur, proyek mercusuar gagal, IKN, rempang, polisi brutal. Menteri diam tapi tetap duduk nyaman di kabinet. Tapi harapan rakyat tidak boleh hanya jadi omon-omon. Prabowo harus membuktikan bahwa dia bukan Fir'aun baru. TV, kritik keras. Kegagalan Prabowo jika tidak tegas terhadap polisi dan Mendagri. Jika Prabowo ragu-ragu, maka ia akan mengulang kegagalan Jokowi, dikhianati oleh aparat sendiri, dicap sebagai boneka elit yang tak berani bersih-bersih. Kepolisian, judi online makin merajalela. Kriminalitas dilindungi oknum, banyak laporan masyarakat tidak ditindak. Jika Prabowo tidak berani copot Kapolri yang gagal, maka rakyat akan kecewa dan menjauh. Menteri Dalam Negeri dianggap gagal netral dalam politik, membiarkan kepala daerah korupsi, tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jika Prabowo biarkan Tito tetap menjabat, maka Prabowo terjebak dalam sistem busuk yang sama. Pesan keras dari QS. 1. Seorang pemimpin yang tidak tegas kepada bawahannya sama saja dengan menyesatkan rakyatnya. Seperti Firaun yang tahu dia salah tapi tetap merasa suci. 2. Seorang pemimpin yang tidak memutus sistem bobrok sebelumnya tidak layak disebut pembaharu. Allah menyelamatkan Bani Israel dengan memutus total pengaruh Firaun. Kesimpulan, apa harapan rakyat? 1. Tegas terhadap aparat yang merusak kepercayaan rakyat. 2. Cabut menteri-menteri yang gagal dan membahayakan integritas bangsa. 3. Buktikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi sampah politik. 4. Jangan hanya menjual kata perubahan, tapi laksanakan bersih-bersih besar-besaran. Pesan terbuka untuk Prabowo Subianto. Berikut ini adalah penjelasan panjang, detail, dan sangat keras dari 3 ayat Al-Quran yang berbeda, yaitu Surat Maryam 19 ayat 71, 2 Surat Al-Hijr ayat 6, dan 3 Surat An-Naba 17 ayat 33. Ketiga ayat ini jika disatukan akan membentuk sebuah tamparan keras terhadap umat manusia, khususnya bagi umat Islam yang melupakan akhirat, mengolok-olok wahyu, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Surat Maryam ayat 7. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tafsir panjang dan keras. Ini adalah ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran. Mengapa? Karena seluruh manusia tak terkecuali akan melewati neraka jahanam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri akan melewatinya. Apalagi kamu yang sholatnya bolong, menunda tobat, atau sibuk dengan konten-konten kosong di media sosial. Artinya, kamu yang merasa alim, kamu yang pakai sorban, kamu yang rajin puasa, bahkan kamu yang setiap hari shalawat pun akan dibawa ke depan neraka. Ini bukan ancaman biasa.
Ini janji dari Allah dan Allah tidak pernah melanggar janjinya. Quote, Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada pengecualian. Realitasnya, kamu sekarang mungkin merasa nyaman, tapi pada hari kiamat nanti setiap kaki akan digiring ke neraka, lalu disuruh melewati jembatan yang membentang di atas jahanam. Ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti angin, ada yang melambat, terseret, tergores, lalu terjatuh ke dalamnya. Dan yang celaka akan tinggal di dalamnya. Apa kamu yakin kamu tidak termasuk yang jatuh? Surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alaihi adh-dhikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya ad-zikr Al-Quran, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tafsir panjang dan keras. Ini adalah penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang kafir Makkah. Mereka tidak mengingkari wahyu dengan hujah, tapi mengolok-olok wahyu dengan cemoohan. Mereka berkata, dia gila. Padahal Rasulullah adalah manusia paling jujur dan paling waras di antara mereka semua. Tapi ini bukan hanya tentang masa lalu. Hari ini pun banyak orang yang melanjutkan perilaku hina itu. Contoh modern, orang yang berdakwah dianggap ekstrem. Orang yang mengingatkan tentang neraka dianggap pembuat keresahan. Orang yang bicara tentang akhirat dianggap menyebar ketakutan. Bahkan ada yang bilang, sudahlah agama jangan dibawa-bawa ke urusan politik, ekonomi, dan negara. Padahal apa gunanya negara tanpa kebenaran? Apa gunanya demokrasi tanpa wahyu? Kamu bilang Nabi itu gila. Hari ini kamu bilang yang dakwah itu lebay. Apa bedanya? Surat An-Naba ayat 33. Terjemah, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tafsir, ayat ini menyebut tentang kenikmatan surga yang Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Kawaib artinya wanita yang dadanya montok berisi, yaitu wanita muda dalam puncak kecantikan. Atraab artinya sebaya, seumuran, agar cinta dan ketertarikan di surga itu serasi dan harmonis. Penegasan keras, kalau kamu tidak tahan godaan wanita di dunia, lalu kamu jatuh ke zina, ke mesum, ke maksiat, lalu kamu mati dalam keadaan belum tobat, maka jangan harap dapat kawaib atraab di surga. Sebaliknya yang kamu dapatkan adalah siksaan yang tidak akan kamu tahan. Kenikmatan dunia yang singkat akan ditukar dengan siksaan akhirat yang tak berujung. Kawaib atraab bukan untuk laki-laki buas, perusak moral, pelaku zina, dan tukang mesum. Mereka hanya untuk orang-orang yang menahan diri dan takut kepada Allah. Gabungan 3 ayat ini, tameng terakhir untuk umat yang hedon, cuek, dan takut akhirat. Maryam 7:1, semua orang pasti melihat neraka. Kamu tidak bisa sembunyi di balik jabatan, kekayaan, status sosial, atau followers Instagram. Al-Hijr 6, hati-hati, jangan sampai kamu menghina kebenaran dan mencemooh dakwah. Itu sifat kaum kafir terdahulu. An-Naba 33, surga punya kenikmatan luar biasa, tapi hanya bagi orang yang bisa menahan nafsu, bukan memuaskannya dengan maksiat. Pesan paling kejam dan menyakitkan, meninggalkan sholat, main zina dan maksiat tanpa tobat, menghina orang baik, mencemooh dakwah, mencari kenikmatan dunia dan lari dari akhirat, maka bersiaplah. Jika hari ini kamu masih, kamu akan dipaksa berdiri di depan neraka, kamu akan ditertawakan oleh malaikat, dan kamu akan masuk ke dalam azab, sementara orang-orang yang kamu hina di dunia akan masuk surga. Pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, keras, kejam, menyakitkan, tapi harus disampaikan. Karena bangsa ini sudah terlalu lama tertidur di atas reruntuhan peradaban yang mereka ciptakan sendiri. Kalian hidup, tapi tidak bernyawa. Bangsa ini tidak kekurangan penduduk, tapi kekurangan jiwa yang sadar. Tidak kekurangan lulusan sarjana, tapi kekurangan manusia berani dan berpikir. Kalian hidup, tapi tidak tahu untuk apa kalian hidup. Tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tidak peka terhadap penderitaan saudara kalian. Tidak punya nyali untuk berkata, cukup, ini salah. Kalian bangga dengan keheningan, padahal itu adalah tanda kematian nurani. Kalian cerdas, tapi menjadi budak kebodohan massal. Kalian belajar matematika, tapi tidak bisa menghitung berapa kali kalian dijajah oleh sistem. Kalian paham sejarah, tapi mengulang kesalahan yang sama. Kalian belajar PPKN, tapi menjadi pengecut saat kebenaran diinjak-injak. Kalian menertawakan koruptor, tapi tetap pilih mereka. Kalian protes mafia, tapi beli barang dari mereka. Kalian mengutuk kebohongan, tapi menyebarkan hoaks untuk kepentingan kalian sendiri. Apa gunanya sekolah tinggi kalau kalian tidak bisa membedakan benar dan salah, saat itu menyentuh kepentingan pribadi?
Kalian dibohongi setiap hari, tapi kalian tertawa seakan tak terjadi apa-apa. Negara kalian dibobol dari segala arah, tanah rakyat diambil, laut dipagari, gunung dikeruk, anak-anak kecil dirempang ditangisi ibunya. Tapi kalian malah scroll TikTok dan nonton prank pasangan suami istri murahan. Orang-orang dipenjara karena berkata benar. Tapi para maling uang rakyat malah dipuji sebagai pemimpin sukses. Penindas dipanggil investor. Korban dipanggil pengganggu stabilitas. Dan kalian hanya diam. Diam adalah dosa. Dan kalian sedang menumpuknya hari demi hari. Ivy, kalian memilih jalan kehancuran dengan sukarela. Dulu kalian dijajah Belanda dan Jepang. Sekarang kalian dijajah oleh ketakutan, kemalasan, dan ketidaktahuan yang kalian pelihara sendiri. Kalian tahu pemimpin kalian pembohong, tapi kalian takut bersuara. Kalian tahu sistemnya rusak, tapi kalian takut keluar dari zona nyaman. Kalian tahu rakyat ditindas, tapi kalian lebih pilih jadi netral dalam kejahatan. Netral dalam kejahatan adalah keberpihakan kepada setan. V, hukum tidak lagi untuk keadilan. Dan kalian yang membiarkannya. Di negeri ini, penjahat pakai jas, naik mobil mewah, dibela media, korban diintimidasi, dikriminalisasi, dan diadili. Tapi masyarakat tetap percaya, selama bukan saya tidak masalah. Itulah logika bangsa pengecut. Dan pengecut tidak pernah layak meraih kemerdekaan yang sejati. V, apakah kalian tahu bangsa ini sudah mati? Mati nurani, mati keberanian, mati kecintaan terhadap keadilan dan kebenaran. Yang hidup hanya nafsu, konsumerisme, ketakutan untuk rugi, keinginan untuk viral, dan keberpihakan kepada yang kuat, bukan kepada yang benar. Laz, pesan paling kejam untuk kalian. Jika kalian tetap hidup seperti ini, mementingkan kenyamanan pribadi, cuek terhadap yang lemah, tidak peduli pada ketidakadilan, dan takut berkata jujur, maka kalian pantas dihancurkan oleh sejarah. Kalian pantas menyaksikan anak-anak kalian bekerja sebagai budak di tanah yang dulu kalian wariskan. Dan kalian akan mati bukan dalam damai, tapi dalam penyesalan yang abadi. Peringatan terakhir, Indonesia tidak akan hancur karena perang, tapi karena warganya terlalu takut untuk melawan kebusukan. Kalian sendiri yang sedang menggali kubur bangsa ini. Setiap kali kalian memilih untuk diam, takut, cuek, malas berpikir, kalian sedang menandatangani surat kematian Indonesia. Apakah masih ada yang mau hidup dengan berani? Jika masih ada yang tersisa dari bangsa ini, walau hanya 1%, bangkitlah. Jadilah mereka yang bicara meski sendiri, melawan meski dituduh gila, bergerak meski tanpa dana, berdiri meski diinjak. Karena jika kalian tidak bangkit sekarang, kalian akan bangkit di akhirat hanya untuk dihisap dan diseret ke neraka bersama para pengecut lainnya.